hal seperti itu coba saya tunjukkan. Ada lagi nggak ya? Nah, ini misalnya sepatu pondasi. Yang buat siapa? Kita juga, dan drafter. SMK, juru gambar BIM, itu yang membuat. Kalau tidak ada gini, bagaimana nanti mau dibangun? Masa langsung sloof langsung pancang? Nggak ada sepatunya, kakinya. Nggak mungkin ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya dulu Bapak Ibu guru yang kita bareng-bareng kan saya ajak ke proyek ya, di mana sebuah rumah tinggal sudah dihuni, kita menggunakan BIM penuh. Jadi kita bisa tahu. Jadi saya sudah merasa, maksudnya ketika kita hebat-hebat di komputer, belum tentu kita hebat di lapangan. Kita ngobrol sama tukang mandor, kita ngomong pakai ilmu kita yang tinggi-tinggi, kan tidak empati dan simpati. Mereka punya skill yang lebih hebat di lapangan. Itu yang harus ini. Dan komunikasinya terwadahi dengan juru gambar. Nah, ini ada contoh yang lain, tapi ini ya. Ya, ini misalnya untuk di mall, pusat perbelanjaan yang suka pakai fasad aneh-aneh. Ini parametrik lagi, organik lebih tepatnya, atau biofilik ya. Biomorfik. Ini saya buat di mana? Ini saya buat di sini. Ya, ini saya buat di sini ya. Saya bisa atur secara parametrik bahwa dia akan kembang kempis. Kita lihat lebih rapat sekarang. Dalam waktu 1 detik. Saya akan atur lagi lebih renggang lagi. Kalau lebih rapat nanti komputer saya kasihan. Kembali lagi renggang. Saya mau buat lebih renggang lagi. Oke, kita coba. Error tidak? Wah, error. Maksa ya. Error, kasihan nanti. Saya coba lagi buat yang satunya. Siapa tahu kerja di negara maju diminta tolong ya. Misalnya tadi yang tanya pintu ya, tiba-tiba dapat rezeki, dipanggil perusahaan besar multinasional, kemudian tolong kamu bagian kusen fasad organik biomorfik lalalala yang lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita juga. Skill kita itu luar biasa di PIB. Dan yang selanjutnya masih pertanyaan Pak Isan mengenai begitu banyak software, begitu banyak multidisiplin, yang sampai mana kita sebetulnya? Sampai kepada kita memahami bahwa benda yang kita gambar, benda yang kita buat, itu bisa diestimasi dan bisa diestafetkan. 2 kata kunci aja itu sudah cukup. Bisa diestimasi, bisa. Maksudnya seperti apa? Misalnya barangnya itu terlalu rumit, estimasinya misalnya nih, buat vas bunga dan bunganya, tangkainya ada 5. Ya, kebetulan bos di kantor, tolong kamu buat vas bunga ya. Kita bingung gimana estimasi, masa kita hitung 1 batang bunga berapa? Kan tidak ya. Kita buat saja, tapi kita sudah tulis bahwa 1 paket vas bunga dan bunganya, estimasinya itu sekian gitu ya. Sekian unit maksudnya. Kalau sekian rupiah itu kan estimator. Itu quantity surveyor, itu lain lagi ya. Itu kan job desk yang lain. Tapi kita sedang membuat, kalau memang tidak bisa diestimasi ya jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Misalnya terlalu aneh bentuknya. Kita bilang saja bahwa ini saya sudah hitung ada sekian, nanti tinggal diestimasikan. Jadi estimasi itu kuantitas. Kalau estimasi sampai rupiah detil, itu sudah ranahnya estimator. Kemudian bisa diestafet, maksudnya adalah bisa dilempar kepada multidisiplin yang lain di kantor. Misalnya tuh saya lihat di sini yang ikut ya, siswa ada 1, 2, 3, ini kan 5 orang. Ya, siapa Isan? Monggo yang sholat asar, silakan. Ini berbeda zona waktu soalnya ya, jadi silakan saja. Ya, seperti itu. Untuk SMK seperti itu ya. Tadi yang pintu semoga sudah bisa download. Saya lihat di sini sudah masuk ya. Bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bu Asri, apakah ada pertanyaan lain yang mungkin saya bisa jawab? Ya, Pak, bagaimana untuk Bapak Ibu guru? Apakah masih ada pertanyaan yang bisa diajukan? Silakan, Pak.
Sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, Pak. Bapak Ibu guru? Oh, ini ada apa ya? Saya lihat tadi ada Menunggu beberapa. pelatihan. Ada ya, ada beberapa di chat ya sepertinya ya. Ada Bu Fauziati ya. Bagaimana mengenalkan BIM awal? Oh, ya. Ini saya bantu jawab, izin saya bantu jawab dulu, tidak masalah Bu Asrianti? Ya, silakan, Pak. Iya. Iya. Wah, ini di Wita sudah 3:30 ini. Oke. Bagaimana mengenalkan BIM awal kepada peserta didik? Yang paling mudah adalah 3D Dena tanpa potongan jadi dalam waktu yang sama. Itu saja. Kemudian ada ini ya, Habib Anto Anugrah dari SMK Tanjung Pinang ya. Ya Pak Anto, ini membuat file berat ya, betul. Membuat file berat ini selain Bapak bilang itu interior rumah dekorasi. Apakah ada yang lain selain 3? Ya, tentu saja. Nah, yang membuat berat juga adalah file-file yang kita import dari SketchUp dan aplikasi non-BIM. Itu berat, karena geometrisnya banyak dan tidak bisa diestimasi. Nanti kalau kita wireframe ya, wireframe itu kan yang munculkan garis, itu semakin banyak garis semakin berat. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Asri. Saya pikir sudah. Kalau dari saya, bagaimana? Oh iya, Pak. Bagaimana dengan Pak Agus Salim? Pak Agus Salim? Iya. Pak? Iya, Bu. Karena waktunya sudah ini 15:33. Sebenarnya Pak sudah jam 15:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin sebagaimana yang Pak Kris tadi sampaikan bahwa dengan materi yang disampaikan Pak Bin ini, ya, Bapak Ibu guru pasti tambah semangat lagi untuk mempelajari BIM dan tentunya tidak bisa dalam waktu singkat ya. Ya, mudah-mudahan dengan materi pada siang ini sampai menjelang sore ini bisa kedepannya mungkin bagusnya Pak pelatihannya per tema mungkin kita buat dalam bentuk tema-tema tertentu sehingga lebih detail lagi dalam ininya. Dan kami dari guru-guru SMK juga Bu, Pak sangat menunggu yang kita sampaikan tadi terkait dengan Revit atau kemudian lomba yang akan diselenggarakan oleh INA 3. Demikian mungkin dari kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Christopher yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Juga Bapak Ibu peserta ini ada 53 Pak ini. Jadi ada 53 peserta. Mulai dari Kalimantan Pak ada, dari apalagi dari Ambon juga ada Pak, termasuk dari Jawa beberapa. Jadi mungkin bukan lagi untuk Sulawesi, ini sudah nasional Pak acaranya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa lagi bertemu Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu Wasrian. Boleh saya izin sebentar? Iya Pak, silakan. Sebentar, mohon maaf sekali jika ingin saya bisa kasih sertifikat ini hari Oh ini iya bisa untuk Pak. Ya, kegiatan. itu yang sempat ada beberapa yang pertanyakan Pak. Ya. Nanti mungkin bisa ke WA saya, Bapak Ibu yang hadir, termasuk kan ada juga nama-nama yang sudah daftar Pak di saya, termasuk juga Ya. nama-nama yang hadir pada live Zoom ini. Iya Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak. Siap. Ya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Wasrian. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.35 dan sesi acara pemaparan materi dari Pak Christopher Kusuma sebagai Ketua INA3. Terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat untuk kami sebagai Bapak Ibu guru serta peserta didik kami. Terima kasih banyak Pak.